University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Humik Talk Show, di mana tema kegiatan hari ini atau talk show hari ini adalah habis dapat jasa terus ngapain gitu ya. Jadi di sini saya pribadi, perkenalkan saya, nama saya Rio Guntur Tomo, akan berlaku sebagai moderator. Jadi Humik Talk Show ini merupakan sebuah series, talk show series yang diselenggarakan oleh Humik Engineering Telkom University, di mana biasanya kita mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, tema talk show kita hari ini adalah habis dapat jasa terus ngapain. Nah, di sini adik-adik atau teman-teman mahasiswa akan mendapatkan wawasan apa saja yang kalian bisa harus persiapkan untuk di dunia kerja itu seperti apa gitu. Skill yang dipersiapkan harus apa saja, dan di dunia kerja itu nanti kalian ngapain aja gitu kan. Nggak hanya di IT tapi juga di non IT juga apa saja sih yang kita bisa persiapkan gitu ya, entah itu soft skill-nya atau keterampilan lainnya gitu kan. Nah, telah hadir bersama kita narasumber hari ini Pak Agriansyah Ramadan. Nah, untuk CV-nya akan saya bacakan. Sebentar. Oke, jadi kita lihat profilnya Pak Agriansyah Ramadan ini merupakan seorang lulusan informatika dari ITB, dan kemudian beliau juga merupakan praktisi di bidang IT dan juga tercatat sebagai dosen di Institut Teknologi Garut. Nah, karirnya berkembang pada tahun 2016, beliau menjadi asisten pribadi salah satu tokoh entrepreneur, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sekarang telah menjabat sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia sekarang. Nah, selanjutnya, selain menjadi ASPRI, ketertarikannya terhadap analisis data serta IT governance menjadi kekuatan atau strength yang dimiliki Bapak Agri untuk berkarya di bidang teknologi informasi. Nah, pada tahun 2019 sampai saat ini, akhirnya Pak Agri membuat startup bernama Atalanta Kreatif. Nanti kita bisa tahu seperti apa startupnya, dan juga sekaligus menjadi kreatif director di startup Rumah Siap Kerja. Untuk latar belakang pendidikannya,
Bapak Agriansyah Ramadan merupakan lulusan dari UIN dan juga dari ITB. Nah, kemudian beliau juga ahli di bidang IT governance, dan juga misalkan jika kalian yang paham atau familiar dengan IT, beliau juga punya publikasi di bidang enterprise arsitektur dengan menggunakan TOGAF ya. Selanjutnya untuk karir sendiri bisa kita lihat Pak Agri sebagai dosen, juga CEO dari startup Atlanta Kreatif atau foundernya, dan juga kreatif director dari Rumah Siap Kerja. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita silakan Pak Agri untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Agri. Oke, terima kasih Bapak Rio Guntur Utomo. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman HUMIK Telkom University dan para peserta yang udah hadir nih, ada 37 orang. Terima kasih untuk bersedia meluangkan waktunya nih di hari Sabtu yang lumayan agak cerah nih kalau di Jakarta. Nah, sekedar prolog sudah diceritakan oleh Pak Rio tadi. Hari ini sebetulnya yang akan saya terangkan itu sedikit bercerita tentang apa aja sih sebetulnya skill set yang diperlukan untuk berkarya di bidang industri, terutama teknologi informasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini memang ada yang basicnya informatika, terus ada yang di basic ilmunya yang lain, ini mungkin cerita yang saya akan sajikan nanti. Ini mungkin semoga bermanfaat dan juga semoga relate dengan apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Oke, sebentar saya mau present dulu. Nah, apakah udah terlihat teman-teman? Halo? Belum Pak, kayaknya. Sebentar, kalau gitu. Nah, coba. Ya, sudah terlihat, sudah. Oke. Nah, teman-teman, judul cerita yang akan saya sajikan hari ini itu adalah habis dapat ijazah terus gimana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin baru mau semester akhir nih gitu ya. Atau teman-teman yang udah first jobber lah namanya. Halo Pak Agri, suaranya kayaknya nggak terdengar Pak. Halo? Halo?
Mohon maaf, sepertinya ada gangguan dari internetnya narasumber. Mungkin akan kita coba tunggu. Saya lagi coba hubungi narasumber. Ya, kadang. Oke, oke, Ya, oke. kadang. Kalau kayak gitu, izin boleh dibantu di-share aja, Pak Rio. Baik, baik. Akan saya share. Lagi seru nih. Sebentar. Sorry. Oke, apa sudah terlihat? Oke, mantap. Oke. Oke, sip. Nah, berarti izin tadi yang suara saya tidak terdengar dari awal ya, berarti Pak Rio? Ya, dari awal, Pak. Oke. Nah, gini teman-teman, singkat saja, di prolog di awal ini tuh kadang kita masih ngerasa gundah gulana lah istilahnya ya. Kalau misalnya teman-teman ini ada yang sekarang di tingkat akhir maupun yang sudah lulus nih, tapi lulusnya tuh baru kayak setahun 2 tahun habis lulus tuh ngerasa kayak gimana ya? Saya udah lulus, terus ngapain nih? Terus kemana nih gitu ya? Nah, begitupun apalagi yang mau lulus tiba-tiba, oh saya nggak oh sih, asik saya udah dapat ACC dosen pembimbing sama penguji nih, besok tinggal sidang nih. Tapi nightmare atau apa yang akan mengganggu itu tuh sebetulnya akan datang di depan dan mungkin teman-teman belum kepikiran gitu ya. Karena setelah mungkin teman-teman ada selebrasi lempar toga nanti ya, kalau misalnya udah offline lagi gitu ya kuliah. Terus, iya ya, ntar saya kerja di mana ya, gitu ya. Ntar saya ngapain ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan mungkin menceritakan dari sisi teknologinya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang non-teknologi juga ya, non-IT gitu, boleh untuk bertanya di kolom chat atau ntar ada sesi tanya-jawab. Boleh, Pak Rio di scroll. Izin di scroll. Nah, apa yang akan saya ceritakan hari ini adalah kondisi teknologi informasi saat ini. Nah, saya butuh bantuan teman-teman nih untuk bisa bercerita apa sih yang terjadi saat ini dengan teknologi informasi di Indonesia gitu ya. Terus yang kedua nanti kita akan berkenalan. Apa aja yang akan dikenalkan? Salah satunya adalah data beserta turunan dan perkembangannya. Lalu yang ketiga, apa yang kita butuhkan? Ya, yang saya akan ceritakan adalah experiential based skill set. Jadi berdasarkan pengalaman saya bekerja di industri, lalu saya tahu nih, oh skill yang dibutuhkan itu apa. Oke, silahkan di scroll lagi, izin Pak Rio. Nah, kondisi terkini dari teknologi informasi di Indonesia. Saya butuh bantuan teman-teman semua untuk meramaikan kolom chat ya. Coba di-scroll lagi Pak Rio. Nah, inilah Indonesiaku. Petanya mungkin cukup menggambarkan ya khas-khasnya dari setiap daerah. Ada orang utan, ada gajah Sumatera, ada makanan, ada komodo gitu, ada rumah khas dari Toraja gitu. Nah, menurut teman-teman, kondisi teknologi informasi pada khususnya ya, itu tuh sedang seperti apa? Atau mungkin teman-teman yang non-IT mungkin ngerasa, oh iya ya kemarin ada yang bocor-bocor tuh data atau aplikasi, kok jadi bingung ya memilih antara e-hack atau peduli lindungi ya. Nah, kurang lebih keresahan-keresahan itu juga mungkin dirasakan oleh teman-teman yang non-IT gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih, menurut teman-teman teknologi dan informasi di Indonesia ini tuh kondisinya lagi apa sih? Coba ditulis di kolom chat. Apakah teman-teman, oke, genting banyak kebocoran data,
Oke, yang lain. Ada apa lagi nih ceritanya nih? Atau teman-teman ngeh nggak sebetulnya kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi yang bisa bikin wajah teman-teman tua gitu ya, filter-filter bisa jadi muda atau bisa jadi tua tuh, ternyata itu tuh data teman-teman tuh sedang direkam oleh pihak pengembang aplikasi gitu. Oke? Ada lagi teman-teman? Oke, kebocoran data ya. Kita langsung move aja. Next. Nah, oleh karena situasi di Indonesia ini lagi rame-ramenya tentang kebocoran data gitu ya. Nah, mungkin saya akan sedikit mengenalkan teman-teman nih yang lagi nonton di sini mengenai data dan perkembangan seperti apa. Next. Oke. Nah, teman-teman, ini terkait dengan passion atau misalnya teman-teman sendiri ya, diri teman-teman sendiri gitu. Sebelum kita menuju ke arah data tuh, untuk bisa melangkah jauh, membekali diri teman-teman entar menuju lulus atau entar menuju jenjang karir yang selanjutnya gitu ya. Teman-teman itu tuh sebetulnya harus berkenalan dengan ini saya sebut triangle awareness ya, yang gambar sebelah kiri ini triangle awareness. Jadi ini sebetulnya oret-oretan saya ketika saya menjadi konsultan data analis di sebuah agensi di Bandung. Akhirnya saya sedikit berteori lah dikit lah bahwasanya untuk bisa memuluskan tujuan sebuah organisasi atau sebuah kantor gitu ya, company, kita tuh harus aware terhadap 3 hal ini. Tapi 3 hal ini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau refleksi diri teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama harus diketahui itu adalah knowing ourselves dulu. Nah, teman-teman ini tuh misal sukanya apa sih? Hal yang bikin teman-teman selalu melakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Jadi, saya senang nih ngerjain ini. Mau diulang-ulang juga ternyata seru nih gitu. Saya suka gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Catat ya sama teman-teman. Terus yang kedua, knowing audience. Audience ini teman-teman tuh harus melihat sekitarnya teman-teman nih. Oh, ternyata sekarang lagi tren waktu itu ya corona misalnya apa dalgona gitu. Terus kalau sekarang mungkin lagi trennya apa, teman-teman? Nah, teman-teman harus tahu tuh. Oh, ternyata trennya lagi kayak gini. Berarti yang harus saya sesuaikan adalah skill seperti ini. Kayak gitu. Nah, terakhir nih, yang biasanya jadi raja terakhir itu adalah kompetitor. Nah, teman-teman harus tahu nih, oh, saingan orang yang seperti saya tuh ada berapa orang. Misalnya, teman-teman misal kalau misalnya punya LinkedIn atau sekarang ini kan lagi mau tes CPNS ya, teman-teman. Teman-teman kan bisa lihat, oh, ternyata yang lulusan sarjana banyak banget buat posisi ngelamar kerja di sini. Oh, ternyata kalau S2 lebih sedikit. Oh, berarti kalau kayak gitu, next, saya harus S2 nih. Kayak gitu. Atau misal, di sebuah posisi di kantor swasta, misal untuk desain grafis, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman harus misalnya, harus certified Adobe Illustrator, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman juga bisa ngelihat, oh, ternyata saya harus melakukan sertifikasi nih. Agar, pihak perusahaan merekrut saya. Nah, kurang lebih triangle awareness inilah yang harus teman-teman jadikan fondasi gitu ya, untuk bisa mengetahui teman-teman tuh kuatnya tuh di mana gitu. Selain hal yang paling disukain ya, yang biasa dilakukan berulang-ulang, teman-teman juga bisa melihat kondisi lingkungan. Misal, oh saya tinggalnya di lingkungan di komplek dokter misalnya kayak gitu ya, tetangga-tetangga saya kebanyakan dokter. Itu tuh sebetulnya secara nggak langsung otak
kecil kita di belakang ini tuh mengingat atau merekam, oh iya, saya pengen jadi dokter, misal kayak gitu. Jadi dua hal yang bisa kalian gali itu adalah hal yang paling kalian senangi, yang dilakukan berulang-ulang tuh tetap aja senang gitu ya. Meskipun gagal, nilainya butut gitu ya, nilainya jelek gitu, itu tetap kalian suka gitu. Yang kedua, dari lingkungan. Misalnya, oh, bapak saya ternyata suka ngoprek listrik gitu ya. Bapak saya ternyata suka ngulik-ngulik apa gitu ya di rumah, ngulik Tamiya misalnya, kan kayak gitu. Sekarang lagi musim lagi tuh Tamiya. Kayak gitu. Ternyata saya juga pengen jadi montir, pengen jadi mekanik gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan refleksi diri gitu ya tentang apa yang teman-teman sukai dan tidak sukai melalui triangle awareness ini, teman-teman bisa lihat yang ada di sebelah kanan di gambarnya. Ini source-nya dari Search Engine Journal. Ini sebetulnya metode SWOT ini tuh sebetulnya biasa dipakai di perusahaan. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan itu sebagai bahan teman-teman untuk menggali diri sendiri gitu ya. Kekuatan teman-teman tuh apa? Kelemahannya apa? Hal yang paling teman-teman, kayaknya ini kalau misalnya saya punya skill ini, saya bisa nih jadi jenjang karir di sini nih. Opportunity ya. Terakhir, threats, ancaman. Waduh, kalau misalnya saya melakukan ini, ntar saya bakalan dipecat, atau saya bakalan turun jabatan, atau saya nggak akan digaji bahkan. Nah, teman-teman harus melakukan pemetaan seperti itu. Oke? Next. Nah, sekarang kita berkenalan dengan data seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang nonton berprofesi atau misalnya sekarang mahasiswa Humic Telkom ini ya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gambar ini, data itu ternyata masih acak-acakan ya, ternyata gitu. Tapi setidaknya barangnya tuh ada. Nah, data itu secara definisi adalah kumpulan sebuah fakta. Jadi kalau teman-teman misal seorang yang berprofesi atau suka banget nih, passionate gitu ya di bidang IT gitu ya, teman-teman tuh kalau misalnya ngobrol, nongkrong segala macam tuh harus ngobrol based on data gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol terus tiba-tiba, sorry ya, misal kayak, si dia tuh lagi itu tuh kemarin dia baru lulus terus dia mau lanjut S2. Yang benar. Nih ada nih bukti screenshot-nya nih, dia lagi daftar. Nah, dengan memberikan screenshot atau apa tuh itu bukti bahwa teman-teman tuh memberikan data. Jangan katanya. Nggak tahu sih katanya si itu gitu. Nah, nggak boleh. Nah, dari data inilah berkembang. Kalau data sudah bisa dipilah-pilah ya atau di-sort, itu teman-teman sudah bisa tahu nih, ternyata yang hitam tidak cocok untuk diobrolkan dengan orang berumur berapa gitu ya. Ternyata kalau misalnya data yang putih ini cocok untuk diobrolin di kantor gitu. Bahkan kalau misalnya tongkrongan, semua data ini tuh cocok kita obrolin gitu. Itu sudah melakukan sort gitu ya. Lalu di arrange ini sudah mulai kayak, kalau misalnya teman-teman lihat nih, si Legonya ini tuh udah mulai kayak disusun. Ternyata data ini tuh sudah berupa sebuah informasi. Artinya data yang disusun tuh menjadi informasi level selanjutnya. Lalu teman-teman suka banget nih kalau misalnya presentasi ini tidak banyak kata-kata ya, banyakin gambar, segala macam, chart, dan kayak gitu-gitu. Itulah data yang dipresent secara visual. Akan lebih adem melihatnya, rapi ya ternyata, chart ini seperti ini, gitu. Apalagi teman-teman yang tipenya suka bercerita seperti saya kayak gini, pasti akan bercerita tentang data tuh, karena macam-macam faktor pendukungnya. Sehingga kalau kita lihat dari gambar, ketika data diceritakan dengan cerita ya, sebuah storytelling gitu, itu menjadikan data itu kayak ramai. Ada rumahnya, ada gentengnya, itu ada pohon-pohonnya, ada garasi dan segala macam. Jadi teman-teman sekarang kalau bercerita nih sudah di tahap mana gitu. Kenali diri teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata sudah bisa menceritakan sebuah fakta atau data sambil bercerita dan orang-orangnya merasa, oh iya, gue kemarin tahu nih cerita tentang kebocoran e-hack dari ini, gue jadi ngerti banget, itu sudah menjadi sebuah pengetahuan. Artinya data tersebut bermanfaat buat halayak ramai. Gitu teman-teman. Next. Nah, kita akan berkenalan lagi dengan kurikulum computing. Ya, ini source-nya dari computing curricula. Jadi kurang lebih setelah kita mengetahui data, ya teman-teman yang sekarang bergelut di bidang teknologi informasi gitu ya, ataupun yang sedang bekerja di company, ini akan sangat relate teman-teman. Kenapa? Karena sekarang setiap usaha bisnis organisasi ataupun UMKM tuh emak-emak gitu ya, jualan baju UMKM ya, baju anak segala macam, sekarang sudah tidak akan lepas dari namanya teknologi. Nah, khusus untuk teman-teman yang berkecimpung di bidang teknologi informasi, teman-teman nih ketika nanti akan lulus, segera putuskan dari sekarang. Jangan sampai pas udah mau lulus nih, udah wisuda bingung gitu. Teman-teman kuatnya di mana nih? Contoh, saya bacain yang IS nih ya, Information System. Jadi kenapa itu ada di atasnya diagramnya? Itu tuh bacanya tuh gini. Jika teman-teman condong dan tertarik sekali ya pada organisasi, masalah-masalah di organisasi ya, drama-drama organisasi beserta aplikasinya, itu teman-teman tuh cocok menjadi seorang information system. Gitu. Teman-teman yang suka drama di kantor, tapi teman-teman juga baca teori prinsipal innovation-nya gitu ya. Oh, regulasinya, kebijakannya. Itu teman-teman masih ada di IS. Tapi kalau teman-teman ternyata, saya mah yang penting tahu aja teknologi dan aplikasinya agar perusahaan saya menjadi lebih maju gitu ya. Teman-teman lalu baca aja buku-buku panduannya gitu ya. Teman-teman mungkin ada di ranah computer science. Gitu. Tapi kalau teman-teman nih suka nih teori yang diimplementasikan ya, setelah dibaca terus tiba-tiba langsung saya mau coding langsung sistemnya gitu ya. Terus teman-teman tuh bisa jadi ada di SE nih, software engineer gitu. Jadi yang saat ini sedang sedang musim kan bootcamp yang 3 bulan tiba-tiba langsung bisa pinter gitu ya ngodingnya gitu. Itu software engineer nih. Gitu. Begitupun yang lainnya gitu. Jadi teman-teman di sini bisa ntar dapat juga si materinya atau teman-teman juga googling, ternyata ilmu di teknologi informasi itu nggak hanya ngoding loh teman-teman. Teman-teman juga bermodalkan jago baca, jago analisis, terus tahu teman-teman, oh si perusahaan ini kayaknya butuhnya sih bukan aplikasi di laptop atau di website, tapi butuhnya di HP. Nah, bisa teman-teman, itu juga bisa jadi sebuah profesi nantinya. Gitu. Next. Nah, apalagi ini nih, kalau teman-teman suka banget sama data nih. Wah, ini udah bejibun banget nih. Data scientist, bedanya apa sih sama data engineer? Nih, teman-teman. Kalau data engineer sama data scientist sama data analis itu bedanya apa sih? Tuh, ada gambarnya. Source-nya ini dari Engineer Babu sama My Data Career. Jadi, sekarang bahkan data scientist itu tuh didominasi oleh wanita loh. Saya juga merasa nggak heran sebetulnya ketika para wanita ini bisa ini gitu ya, karena menjadi seorang data scientist ini tuh butuh ketelitian, jeli, sama rajin ngulik. Biasanya zaman saya dulu SMP SMA nih ya, ada tuh yang sebetulnya dia tuh tidak secara intelijensi gitu ya, tidak sepintar yang ranking 1 gitu, tapi karena dia rajin, dia baca ulangan, dia bisa melampaui yang ranking 1 bahkan. Gitu. Jadi woman in data scientist juga sekarang lagi happening gitu teman-teman. Next. Nah, kalau teman-teman yang tadi seperti yang saya ceritakan ya, suka juga
saya senang baca peraturan-peraturan di perusahaan, kayak gitu ya. Tapi perusahaan ini tuh ternyata butuh sebuah aplikasi untuk menerapkan peraturan-peraturan di perusahaan tersebut. Nah, kurang lebih nanti teman-teman akan berhadapan dengan yang namanya enterprise architecture. Artinya, segala sesuatu kebutuhan segala sesuatu kebutuhan perusahaan yang ditunjang oleh teknologi informasi. Gitu. Misal, kalau yang di gambar yang sebelah kanan ya, piramid gitu ya. Di level informasi ini, teman-teman butuh apa nih di perusahaan? Misal, aduh, data saya sudah mulai banyak. Informasi arsip dan segala macam. Oh, saya kayaknya harus butuh nyimpan arsip deh. Yang dulu awalnya nyimpan arsip itu pakai lemari fisik, sekarang mungkin udah pakai server. Atau bahkan sekarang sudah pakai cloud. Seperti itu. Lalu mulai pakai aplikasi. Oh, ternyata yang dulunya surat menyurat dan segala macam harus pakai memo, nganterin suratnya ke bagian divisi lain segala macam, sekarang udah pakai email, sudah pakai ada SAP misalnya kayak gitu. Di mana level tertingginya adalah data itu sendiri gitu, yang dipertukar, yang ditukar-tukarnya gitu, yang tektokan gitu. Terakhir adalah bisnis, di mana puncaknya itu adalah cari cuan gitu. Jadi terlihat sekali kan kalau misalnya di baik yang di kanan maupun yang di kiri itu teman-teman tuh bisa tahu bahwasanya oh iya ya, kalau misalnya sekarang perusahaan nggak pakai IT, wah susah banget dapat cuannya. Gitu. Karena sekarang teknologi, apalagi sekarang pandemi ya gitu ya, kalau nggak ada WA Blast, Instagram status, kita Instagram Reels sekarang kita atau TikTok, itu udah bakal ketinggalan banget teman-teman, udah bakalan susah banget nih teman-teman untuk mencari karirnya gitu ya. Makanya minimal teman-teman tahu cara bikin email, tahu cara mengoperasikan Facebook, Instagram, sosial media gitu ya. Itu sekarang banyak banget pekerjaan yang bisa dijadikan pekerjaan gitu ya, peluang yang bisa dijadikan pekerjaan, begitu. Next. Nah, tapi tantangan terbesar dari kita sangat melakukan profesi di bidang teknologi informasi ini adalah, menurut saya pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman saya, ini tuh ada 3 gitu ya. Yang pertama tingkatnya yang hijau itu masih resisten gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bekerja di perusahaan besar ya, pasti stakeholder atau antar divisi itu sudah mulai ada yang skeptis. Skeptis itu kayak gini misal. Ini harus ada pengadaan server atau bikin aplikasi untuk menunjang perusahaan sebanyak berapa ratus juta gitu. Tapi ternyata si orang akuntingnya tuh nggak terlalu paham IT nih. Coba kayak gimana proposalnya? Pas dilihat, kok barangnya kecil banget kayak gini, tapi harganya mahal. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mulai kayak malas nih nantinya kayak, wah ini kayak kemahalan ya, apakah dia nipu atau kayak gimana gitu ya. Itu tuh kayak gitu. Terus yang kedua, misal tahap selanjutnya adalah rivalitas. Rivalitas ini akan berujung ke redundant atau tumpang tindihnya sebuah tugas. Di mana yang pernah saya alami, jangan yang saya alami deh, sekarang aja, e-hack sama Peduli Lindungi. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, itu di aplikasi e-hack tuh kalau misalnya teman-teman masih ada, itu tiba-tiba ada tulisan Direktorat Jenderal Penanganan dan Pencegahan Penyakit. Padahal kan e-hack itu harusnya tampil sebagai produk dari kementerian. Tapi sedangkan Peduli Lindungi tiba-tiba ada logo BUMN, ada logo Kementerian Kominfo gitu. Bahkan beritanya ada dimuat di websitenya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Padahal secara tupoksi atau regulasi gitu ya, sebetulnya betul dari Kementerian Kesehatan. Tapi ya, teman-teman lihat sendiri ya, e-hack sama Peduli Lindungi itu tuh
itu apa tuh namanya tumpang tindih jadinya, karena ngerasa ya kan kalau misalnya ada wabah di pelabuhan sama bandara kan BUMN yang nanganin. Terus di peraturannya Kementerian Kesehatan pun, ya saya juga kalau misalnya ada wabah kayak gini, saya juga berhak untuk mengintervensi gitu. Itu dari permennya juga ada ya, peraturan menterinya ada gitu. Nah, karena ketidakjelasan itu, jadilah tumpang tindih. Jadi data itu yang awalnya kita akan sajikan melalui cerita-cerita yang bagus ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ini tuh bisa jadi kayak buah si malakama gitu. Berujung resisten, menjadikan rivalitas, bahkan menjadikan kegagalan. Kegagalannya seperti apa? Iya, saya langsung ceritain lagi. IHEC sama Peduli Lindungi ya. IHEC kan apa tuh disarankan untuk ini kan ya, di uninstall kan ya, dan lebih memilih untuk Peduli Lindungi. Coba teman-teman pikirin kenapa IHEC-nya yang di shutdown. Kenapa nggak IHEC-nya aja yang dibagusin? IHEC-nya yang dibagusin, terus apa yang mengoperasikan gitu ya tetap Kementerian Kesehatan karena tupoksinya memang di Kementerian Kesehatan gitu, atau tiba-tiba datanya blank. Saya pernah ada pengalaman, saya cerita di slide selanjutnya itu, ketika saya sedang melakukan monitoring dan evaluasi sebuah sistem informasi gitu ya, tiba-tiba data saya nggak bisa diambil, blank aja gitu, ternyata sistemnya di shutdown. Jadi saya tidak bisa mengambil data monitoring dan evaluasinya. Gitu teman-teman. Jadi data ini juga sebetulnya memiliki tantangan besar sih gitu bagi orang-orang yang ternyata dia kurang paham sama data ini sendiri gitu ya, sama teknologi ini sendiri gitu. Sehingga jadinya tuh ya bingung gitu. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman yang sekarang di sini apa tuh namanya? Non IT ini ya sekarang ya, yang sekarang profesinya saya lulusan akuntansi, saya lulusan psikologi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau bisa nih, mulai belajar untuk memahami sebuah data gitu. Karena memang data itu kayak goib aja gitu, nggak bisa dipegang gitu ya, tapi besar manfaatnya kan gitu. Menggantikan kertas yang biasanya kita bawa-bawa itu menjadi sebuah paperless gitu. Nah, teman-teman harus yang non IT harus mulai belajar mengetahui tentang data, informasi gitu. Jadi biar ntar ketika apalagi yang akunting nih ya, tiba-tiba ada pengajuan apa, kok mahal banget sih gitu. Ya kan bingung ya kalau misalnya nggak tahu speknya kayak gimana, fungsinya seperti apa. Begitu teman-teman. Next. Nah, apa yang kita perlukan sebetulnya nih ya? Saya akan bercerita langsung berdasarkan pengalaman saya sendiri sih sebetulnya gitu ya. Berdasarkan experience gitu. Jadi apa aja sih skill yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah cerita saya ketika menjadi seorang akademisi. Next. Mengapa saya menjadi seorang akademisi? Karena saya terinspirasi dengan quotes Pak Anies Baswedan yang saat itu masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan waktu itu masih menjadi rektor kalau nggak salah. Kalimatnya bagus sekali. Mendidik adalah tugas dari orang-orang yang terdidik. Jadi sebetulnya ketika saya dibekali ilmu, saya tuh senang banget gitu untuk menceritakan lagi gitu. Kayak misalnya saya ngeliat waktu zaman kecil lagu baru nih, album baru gitu misalnya. Oh, band ini ngeluarin album baru nih, dengerin deh, enak lagunya. Atau misal, udah tahu belum, Blues Clues sekarang udah 25 tahun, si Steve-nya udah tua dan mereka bilang dan dia berterima kasih. Kamu nonton Blues Clues juga nggak zaman dulu? Gitu. Jadi definisi mendidik atau terdidik itu tuh sebetulnya tidak selalu dalam apa ya, pendidikan formal ya gitu. Yang informal pun ini ya tadi seperti yang saya contohkan gitu ya. Blues Clues kan acara anak-anak zaman saya juga gitu kecil ya. Sekarang tiba-tiba dia melakukan ulang tahun yang ke-25 tahun ternyata diurutin gitu ininya. Itu juga menjadi sebuah informasi dan pengetahuan gitu buat teman-teman yang dulunya ngejamanin juga nih. Oh, saya juga nonton waktu itu. Gitu. Jadi kenapa saya menjadi seorang akademisi? Ya karena saya kayak punya tugas aja gitu. Saya udah punya ilmu, harus saya bagikan gitu. Next. Nah,
Mungkin ini sedikit curcol, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena memang faktanya seperti ini. Jadi akademik saya ini, kalau misalnya teman-teman ngeh gitu, sang moderator acara Humik ini, Pak Rio Guntur Utomo itu tuh adalah kawan saya dari zaman saya sarjana. Kami berjuang sama-sama di tingkat sarjana dan magister, sama-sama satu jurusan, satu kelas. Tapi waktu S1 nggak satu kelas sih. Cuman pada akhirnya jadi kenalnya waktu pas mau lulus. Karena di antara ratusan orang yang lulus tepat waktu, itu cuman, ya itu, yang ada di foto di kiri atas. Gitu. Karena saya tahu, kalau misalnya saya lamain kuliah saya punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Yang ada di foto sebelah kanan, foto kanan sebelah kedua laptop itu. Kenapa saya memajang foto laptop itu? Karena waktu pas saya semester 6, itu tuh ada mata kuliah namanya mobile programming. Ketika teman-teman yang lain sudah pakai laptop, saya hanya punya modalnya itu netbook. Ketika saya akan execute coding saya, programming saya, tiba-tiba yang muncul hanya emulatornya Android gitu. Terus saya tanya ke dosen asdosnya, Kang, ini kenapa ya? Kok yang anak-anak yang lain, teman-teman yang lain udah pada udah pada nyala gitu ya, udah pada ke execute programnya. Saya kok kayak ini? Oh, kamu kan pakai netbook nggak kuat tuh nge-execute program. Nah, di situ kan saya kayak, aduh, netbook nggak bisa. Ini masih ada berapa semester lagi berarti ya? Ya berarti 6 sampai 8 semester gitu ya di 4 tahun. Wah, saya udah kocar-kacir tuh waktu itu. Jadi bingung. Aduh, masa saya harus beli laptop tapi belum perlu amat gitu ya laptopnya gitu. Wah, ya udah deh. Akhirnya saya bertahan, yang penting lulus aja dulu. Dari mata kuliah itu sampai akhirnya saya lulus gitu. Tapi itulah yang menjadi apa ya sebutannya, bukan malapetaka sih bagi saya juga, jadi kayak oh, saya punya kekurangan karena keterbatasan ini. Tapi keterbatasan bukan jadi hambatan gitu. Dan pada akhirnya setelah saya sarjana, saya mendapatkan pekerjaan pertama saya sebagai guru SMK TKJ. Itu ada di foto ketiga di row atas ya gitu. Saya masih selalu pin itunya ya. Apa tuh namanya? Slip gaji pertama saya. Berapa itu tuh? 520 gitu, yaitu. Gaji pokoknya 400.000, ditambah saya meriksa soal UAS dan segala macam, jadinya 500 ribuan lah. Bahkan di amplopnya juga pas saya terima berat tuh. Oh, ternyata ada uang recehnya. Ada uang logamnya. Gitu. Nah, di foto selanjutnya, ketika saya mengajar di kelas inspirasi, pada akhirnya keterbatasan saya itu juga bisa jadiin saya bisa saya jadiin senjata. Kenapa? Karena misal nih, mungkin teman-teman yang ada di sini sekarang udah ada yang mau mulai pre-order Samsung Flip misalnya gitu ya, yang udah bisa ngelipat kayak gitu, atau misal ntar iPhone 13 nih yang ntar rilisnya September akhir gitu ya. Tapi ketika saya mengajar anak-anak, saya memberikan mereka pengetahuan bahwasanya, hey, kamu, kasarnya ini bahasa kasarnya, kamu jangan dulu banyak gaya dengan dengan kemewahan yang kamu ini gitu ya. Kamu tuh harus tahu bahwasanya sejarah dari gadget yang kamu punya itu, saya punya ceritanya. Nih saya bagiin ke kamu nih, biar kamu tahu gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih ada yang masih ingat nggak misalnya, nih, ini iPhone pertama, generasi pertama tahun 2007, masih nyala, masih saya pakai untuk telepon dan SMS sehari-hari gitu. Dan saya memberikan pengajaran kepada anak-anak itu tuh biar tahu nih, oh ternyata sejarah teknologi itu seperti ini. Jadi kebetulan saya suka barang-barang retro gitu ya, vintage gitu ya. Maka ini saya awet-awet nih. Gitu. Itu juga bisa jadi sebuah
pengetahuan atau skill dari teman-teman. Misalnya teman-teman di rumah punya, oh saya masih punya alat-alat yang unik gitu ya. Ah saya mau kasarnya mau pamer ke teman-teman, lu punya nggak ini? Misalnya kayak gitu. Sesimpel itu sebetulnya awal mulanya, tapi itu bisa menjadi sebuah materi pengajaran gitu. Atau bahkan waktu pas saya bilang, teman-teman kalau kayak gini apa namanya? Oh itu selfie, oh saya punya tuh, ibu saya ngasih saya HP gini 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 katanya tuh. Udah ada kamera depan belakangnya. Terus saya bilang lagi, apakah kalian tahu kalau kamera selfie pertama itu awalnya dimulai dari sebuah game jadul zaman dulu nih. Ini saya nyalain dulu ya. Masih nyala. Jadi ini malah bisa 360 derajat muternya nih. Tuh. Ini lahir tahun 95 nih. Mungkin teman-teman yang masih jadi mahasiswa mungkin ngerasa asing ya, barang apa ya gitu ya. Kalau zaman saya dulu, ini tuh ada di emang zaman SD gitu, tukang dagang. Kalau misalnya saya nggak mampu untuk beli ini ya, beli mainan yang kayak gini, itu tuh ada tukang dagangnya zaman dulu. Mang, main 200 perak gitu. Ntar kalau misalnya waktunya udah habis tuh, ditarik tuh sama si mangnya gitu, sama si abangnya. Ditarik gitu. Gitu. Itu seru banget sih zaman itu gitu, meskipun saya dulu nggak punya gitu. Tapi ketika saya akhirnya punya barang nostalgia ini, saya lakukan untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka tuh jangan sampai tinggi hati. Gitu. Karena kalau mereka sudah tinggi hati dan sombong, pamer, wah, itu juga akan berpengaruh ke karir. Gitu, teman-teman. Nah, next. Nah, jadi dari pengalaman saya sebagai akademisi itu, apa sih skill yang diperlukan? Yang pertama, survival tentunya. Karena seperti yang tadi saya ceritakan, saya harus selamat dari mata kuliah mobile programming yang ternyata tidak bisa didukung oleh netbook saya. Gitu. Jadi teman-teman juga sekarang mungkin ada yang mengalami pengalaman yang sama gitu ya. Aduh, saya susah nih gitu. Silahkan teman-teman nanti kalau mau cerita juga boleh. Nah, terus yang kedua adalah integritas. Karena jika teman-teman ingin memiliki profesi sebagai seorang akademisi gitu ya, dosen atau guru, teman-teman itu tuh harus punya integritas. Slogan yang paling saya selalu ingat sampai sekarang itu adalah kamu boleh salah, tapi kamu nggak boleh bohong. Kenapa? Karena kamu menyampaikan sebuah ilmu yang isinya adalah fakta semua, data semua, yang sudah disusun dari abad-abad sebelumnya gitu ya. Terus kamu belokin aja dikit, apalagi ilmu pasti gitu ya. Wah, itu akan menjadi sebuah kesesatan besar gitu. Yang ketiga, teman-teman harus tough. Tough ini artinya teman-teman harus kuat. Misal, saya pernah ngajar mahasiswa, ngajar anak SMK, SMA gitu ya, sampai yang tadi anak SD. Kalau misalnya nggak tough, susah, teman-teman. Harus sabar, harus bisa manage waktu. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka ngajar anak-anak juga, tapi teman-teman juga suka ngajar anak-anak SMA atau anak-anak kuliah gitu. Gitu. Tough ini juga tidak luput dari trial error, karena ketika teman-teman misal sekarang nih, saya pengen jadi pengajar, saya mau ngajuin dulu tapi ininya nih proposalnya, Bu, saya mengajukan proposal seperti ini. Oh, masih harus direvisi nih, revisi lagi ya. Oh, baik Bu. Seperti halnya kalian bimbingan sama dosen bukan? Gitu, trial error ya terus kayak gitu. Jadi kalian harus memiliki mood management sama people management juga gitu. Nah, tools yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akademisi itu yang jelas silabus dan kurikulum ya gitu. Atau kalian punya guru besar, best practice from expert itu boleh. Atau menggunakan alat peraga seperti yang tadi saya ceritakan, retro modern tool saya bilangnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau pengen jadi akademisi kurang lebih skill set atau persiapkanlah hal-hal seperti ini gitu. Hal-hal ini tuh justru banyaknya itu soft skill gitu, teman-teman harus sudah mulai ngegali dari sekarang ya gitu. Next. Nah,
sedikit narsis, maafin ya gitu. Karena bagi saya pada akhirnya setelah saya mengimplementasi kalimatnya dari Pak Anies Baswedan itu ya, mendidik adalah tugas dari orang-orang terdidik gitu ya. Pada akhirnya ketika ilmu yang saya emban ini harus saya sampaikan, itu tuh ada ilmu yang memang seperti yang saya ceritakan tadi. Dulu saya pernah nggak punya gitu. Sekarang saya punya, saya bagiin ke kalian ilmunya. Jadi saya berbagi bukan karena saya kaya raya gitu, kayak oh saya punya beli HP jadul segala macam. Yang enggak, ini memang HP saya dari dulu masih nyala, kebetulan ya masih bisa dipakai, ya udah saya pakai gitu. Atau kalau yang tadi yang konsol atau game yang ini memang saya dulu nggak punya. Tapi ketika saya punya, saya ulik, oh ternyata tahun 95 ketika saya umur 5 tahun, ini udah canggih banget, bisa selfie gitu. Anak-anak zaman sekarang kan tahunya yang udah langsung layarnya udah bagus gitu ya. Terus dikasih ini, akhirnya mereka amazed juga, oh ternyata itu awal mulanya. Gitu. Jadi inti dari menjadi seorang akademisi itu, kalau bagi saya berbagi bukan karena saya kaya raya, tapi saya berbagi karena saya tahu rasanya nggak punya. Gitu. Oleh karena itu ketika saya punya, saya bagiin biar teman-teman nggak mengalami nasib yang sama kayak saya. Gitu. Itu jadi akademisi nih, bersatu. Next. Nah, di tahun ini range waktunya antara tahun 2018 sampai 2020 justru ini, 2020 awal. Saya 2 tahun menjadi seorang tenaga ahli tata kelola IT ya khususnya gitu ya, di Kementerian Tenaga Kerja dan Jakarta Smart City. Apa yang saya kerjakan? Kita cerita dulu dari yang paling kiri, foto yang paling kiri. Di situ teman-teman melihat ada 2 orang yang sedang duduk di depan komputer. Ya, itu adalah petugas operator aplikasi. Dan yang satunya lagi itu adalah bukan pasien, apa sebutannya ya? User lah, kalau bahasa IT-nya gitu ya. User ini beserta si petugasnya ini tuh terkait sama foto yang ada di itu tuh yang kerumunan. Kalau teman-teman lihat tuh, ada yang di kanan bawah tuh yang kerumunan. Jadi antrian itu tuh dalamnya tuh ruangan itu tuh adalah si 2 orang ini. Kenapa bisa sampai berkerumun seperti itu? Karena itu terjadi ketika momen kelulusan SMA, SMK sama kuliah. Ini kejadiannya di daerah Serang, Banten. Saya waktu itu kunjung ke sana. Ini aplikasi cuma 3 monitor, seperti yang teman-teman lihat. Operatornya terdiri dari anak-anak SMK yang sedang magang, tapi user-usernya adalah seorang lulusan kuliah yang dia tidak tahu cara menggunakan aplikasi. Ketika ditanya sama anak SMK-nya, anak SMK loh, teman-teman. Ngajarin anak kuliah. Katanya tuh, kenapa ini nggak bisa? Iya, saya nggak bisa ngebuka aplikasinya. Iya kan, gampang, tinggal pakai email. Ya, tapi saya nggak tahu email tuh yang mana. Hah, masa nggak tahu email? Katanya punya HP Android atau yang lainnya gitu, smartphone. Ada ini. Katanya punya Facebook atau Instagram. Punya, saya suka posting gini. Tapi kenapa nggak tahu email? Iya, karena saya beli HP-nya, tapi saya udah aja tahu jadi. Saya minta teman saya untuk ngeinstalin aplikasinya. Gimana teman-teman? Miris nggak sekarang? Itu baru daerah Banten, belum kita ke daerah timur ya. Kayak gitu teman-teman, kondisi teknologi informasi saat ini. Jadi akan sangat jomplang ketika kita pengen terus mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya, tapi pada kenyataannya masih banyak netizen gitu yang belum smart gitu. Ini kejadian di Serang, Banten, teman-teman. Gitu. Dan foto yang ada di bawah di bawah kiri itu ya, itu gambaran kondisi ketika orang Korea dari pemerintah Korea dan kampus ya berkolaborasi itu untuk melakukan asesmen terhadap sistem yang sedang error di daerah Serang tersebut. Jadi berdasarkan laporan saya, akhirnya di-assess lah, gitu, diaudit lah kasarnya kayak gitu. Kenapa sih kok bisa lambat? Kok kenapa ini orang-orang pada nggak bisa iniin aplikasinya? Emang sesulit itu ya bikin akun di aplikasi ini? Katanya begitu. Taunya ketika saya tanya dulu,
iya memang agak sedikit susah karena memang fitur-fitur yang diperlukan adalah yang agak advance lah, sesuai arahan pimpinan. Oh gitu, kata orang Koreanya. Terus saya sedikit agak nanya lagi, kalau boleh tahu, kalau di Korea sistemnya sudah sematang ini, itu berapa orang ya yang nge-developnya, timnya? Oh, kami minimal harus ada 50 orang. Itu terdiri dari akademisi, itu terdiri dari apa lagi ya? Ya dosen, akademisi gitu ya. Terus yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah swasta gitu. Oh, emang kalau di Indonesia berapa yang ngebuat aplikasinya? Saya bilang ada 4 orang. Mereka langsung kaget, saling tatap-tatapan gitu ya orang Koreanya. Terus ngasih tepuk tangan. Hebat orang Indonesia. Dalam hati itu, ini gue diceng-cengin atau beneran diapresiasi, karena menurut pengalaman kami itu capek banget berempat bikin aplikasi secara nasional. Timnya mau tahu siapa aja? Yang ada di foto kedua sebelah kanan, yang di row atas. Berempat itu adalah orangnya tuh saya, sama yang sebelahnya saya, sama yang di sebelah bapak-bapak baju coklat. Bertiga malah itu yang waktu itu lagi datang. Gimana teman-teman? Ya kan? Jadi kondisi data dan informasi saat ini tuh sangat mengkhawatirkan menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengambil peran untuk mengembangkan skill teman-teman sendiri untuk nyari celah. Oh, ternyata kalau ininya kurang, saya berarti mau jadi sistem analisnya. Oh, karena kalau codingnya masih kurang segala macam, saya pengen menjadi front end atau back end developer. Oh, karena saya suka baca-baca tentang peraturan-peraturan dan kebijakan, saya mau jadi tata kelolanya deh. Kayak saya kayak gitu. Gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat ada di yang sebelah kanan, itu foto-foto waktu pas saya survei server fisiknya. Server fisiknya ini terlihat aman-aman saja. Makanya pada prosesnya, waktu itu, saya akhirnya menanamkan sebuah aplikasi untuk dapat memonitoring kinerja si PC-nya lah, komputernya. Apakah ini tuh masih sehat, kinerjanya untuk sebuah pemrosesan data gitu ya. Ternyata di tengah-tengah dimatiin sistemnya, shutdown. Kayak gitu, teman-teman. Jadi miris sekali gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ntar punya pengalaman juga di bidang tata kelola tuh pasti akan nemuin drama-drama seperti ini deh. Tiba-tiba dimatiin. Jadi data teman-teman nggak bisa di-grab, data monitoringnya. Terus kita bikin laporannya kosong datanya. Gitu teman-teman. Next. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli tata kelola atau bisnis analis di bidang IT? Yang pertama adalah analisa. Gitu ya. Yang akan kalian analisa itu adalah regulasi, ya, kebijakan-kebijakan gitu ya, data, sudah jelas, tata kelola IT, dan struktur organisasinya juga. Sampai bahkan waktu itu, ketika saya melakukan sebuah assessment, itu tuh sampai harus saya melakukan BIMTEK atau apa ya sebutannya, tutorial atau TOT gitu ya, sampai ke level OB. Karena OB melakukan menggunakan aplikasi itu juga, yang mana aplikasinya adalah aplikasi absen fingerprint gitu. Jadi bahkan saya harus mengedukasi itu gitu. Terus yang kedua, apalagi kalau misalnya teman-teman menjadi ahli IT governance ya, atau tata kelola IT-nya tuh punya kliennya di pemerintahan, itu benar-benar teamwork-nya tuh ya seperti yang saya tadi jelaskan, low cost high impact. Kami berempat tapi harus menghandle semua sistem nasional. Di mana Korea aja itu minimal 50 orang. Gitu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Skill komunikasi itu paling penting banget tuh. Karena teman-teman harus, ketika teman-teman kesel atau, aduh nyesek banget nih, udah capek-capek ngeiniin, datanya dihapus gitu ya. Padahal kan itu kan hasil monitoring gitu ya, buat jadi tindak lanjut dan perbaikan ke depannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya komunikasi yang bagus nih, itu bakalan jadi rusak lah gitu. Karena teman-teman harus melaporkan ke sekelas dirjen, bahkan sekelas menterinya juga teman-teman yang harus presentasi. Kalau kalimat-kalimatnya tidak bisa sebutannya tidak bisa diatur gitu ya, itu akan jadi malapetaka lah gitu.
apalagi yang horizontal. Kalau horizontal kan teman-teman akan berhadapan sama PNS atau misalnya tenaga-tenaga honorer yang sama-sama magang gitu ya, misalnya kayak itu harus koordinasi banget gitu. Kalau enggak, wah akan ada drama lagi sikut-sikutan di dalam organisasi. Serius. Nah, toolsnya nih teman-teman kalau misalnya pengen jadi ahli tata kelola itu, teman-teman bisa mengambil course ya atau sertifikasi yang langsung mendapat sertifikat internasionalnya, IT Risk Management, Enterprise Architecture, COBIT, TOGAF, ISO 27001, itu tuh tentang manajemen keamanan informasi, sama ITIL. Itu bagi saya kepake banget tuh waktu itu. Karena bahkan yang menarik tuh gini, teman-teman pasti kalau misalnya lagi nongkrong di kafe atau di apa, pernah nggak nemuin waiters ya gitu di sebuah kafe, Pak, Mbak atau Mas, wifi-nya apa ya? Terus dia mengucapkan dengan kalimat pakai verbal, oh 1, 2, 3, 4, 5, 6 wifi-nya, gampang kok Mas. Nah itu kalau di audit, mengucapkan password dengan verbal aja tuh sudah menjadi temuan. Kenapa saya bisa tahu? Ada framework-nya, tools-nya ini. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ini baca-baca ini ya referensinya gitu. Tools-nya adalah IT Risk Management, Enterprise Architecture, COBIT, TOGAF, ISO dan ITIL. Bahkan yang menarik lagi, saya pernah ngelihat saya pernah ngebaca blueprint-nya ya atau tata kelola IT dari sebuah perusahaan itu, dia memasukkan tikus, literally tikus, sebagai sebuah ancaman di kantornya. Kan biasanya kan kalau ancaman di kantor tuh biasanya kayak gempa bumi, listrik mati gitu ya, atau hujan deras atau bocor segala macam. Itu tikus. Karena server-servernya mereka ini kabel-kabelnya sering digigitin tikus. Gitu. Jadi bagi sebagian perusahaan kayak apa sih kok tikus dijadiin ancaman? Tapi bagi perusahaan yang benar-benar concern sekali itu tikus tuh ngeganggu banget, jadi hama banget tuh. Karena dia senang ngegigit kabel. Itu teman-teman. Next. Nah, ini salah satu pekerjaan saya. Saya berarti waktu pas tahun 2019 ke 2020 itu tuh kerjanya tuh triple berarti. Jadi 2018 sampai 2020 saya ada di 2 instansi pemerintah. Nah, ini swastanya nih. Salah satu agensi di Bandung. Nah, ini menariknya kalau agensi itu tuh kalian bermain data tentang influencer, terus teman-teman juga akan bermain data, oh engagement rate-nya berapa, oh impression sama reach-nya berapa, oh saya mah dapat like-nya jelek untuk ini, atau postingan saya yang reels ini atau TikTok ini nggak masuk FYP, misalnya kayak gitu, nggak masuk beranda. Nah itu tuh hal yang saya lakukan ketika saya menjadi data konsultan di sebuah agensi. Gitu. Jadi bukan agensi model atau agensi film gitu ya, bukan. Agensi itu lembaga atau kantor untuk nge-branding sebuah klien gitu atau sebuah brand gitu. Nah, apa saja yang saya lakukan? Mainin data gitu ya, bikin grafik gitu ya, terus bikin analisisnya sampai saya harus berkutat dengan Excel lagi untuk menghitung, oh kalau engagement rate itu rumusnya waktu dulu tuh likes ditambah komen dibagi followers kali 100%. Tapi karena sekarang ada fitur like, komen, share sama save, itu jadi 4. Like, komen, share, save, semuanya ditambahin dibagi jumlah followers, atau semuanya ditambahin dibagi jumlah reach yang terdapat pada postingan itu. Itu juga ada hitung-hitungan, ada ilmunya gitu. Nah, ketika saya menjadi bisnis analis di sebuah dan data konsultan di sebuah agensi yang di Bandung ini, saya tidak hanya memberikan sebuah analisa saya gitu ya, tapi saya juga mengajar juga ternyata. Karena pada dasarnya konsultan itu di-hire untuk memberikan pandangannya, ya pandangan kayak second opinion, atau bahkan dia menjadi tutor bagi staff-staffnya yang ternyata, aduh kurang nih pengetahuannya, aduh masih kurang achieve nih, boleh dong dilatih dulu sama konsultan. Seperti itu. Makanya teman-teman bisa ngeliat tuh ada foto yang sticky notes ya. Itu adalah PR saya tuh yang harus saya ajarkan ke timnya mereka. Gitu. Karena
semua mungkin bisa tahu data gitu ya, tapi untuk mengolah dan disajikan menjadi sebuah rumah tadi ya, yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu tuh nggak banyak orang yang tahu. Bahkan ada aja yang kantor yang saya mah punya uang, udah aja beli aplikasi buat analisis. Terus hasil datanya dipaparkan di depan bos. Nggak kayak gitu, teman-teman. Teman-teman tuh harus melakukan segenap jiwa raga pemikirannya itu tuh untuk menghasilin sebuah solusi dan strategi. Itulah menjadi data analis. Gitu. Next. Skill apa nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis? Next. Nah, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah tentunya analisa. Apa yang dianalisa? Engagement-nya, interaksi antara audiens dengan idolanya, berupa nge-repost, nge-komen, nge-likes, atau ya julid lah kalau misalnya sekarang selebgram. Tapi kalau untuk bisnis tuh, misalnya barang-barang, sekarang MS Glow lagi happening, gitu ya. Atau apalagi yang lagi rame di TikTok tuh, skincare kayak gitu kan. Itu kan semakin di-share, semakin banyak influencer yang nge-share, itu semakin banyak interaksi yang terjadi. Jangan lupa tren, ya tadi, skincare MS Glow ini tuh lagi happening banget. Atau misalnya kemarin waktu pas lagi pandemi, madu HDI, Clover Honey, kayak gitu. Atau misalnya teman-teman suka aromaterapi gitu ya. Kalau di Bandung tuh yang paling saya tahu ya, yang lokal Bandung tuh ada namanya Botanina. Terus yang saingannya tuh pasti Young Living. Nah, saya juga harus menganalisa kompetitor. Ternyata misal gitu ya, si Young Living ini strategi marketingnya seperti ini. Ntar si Botanina harus digini-giniin. Biar bisa ada uniknya nih. Seperti itu. Itu analisa. Skill set yang kedua adalah strategic thinking. Karena tren dan strategi kompetitor itu kadang suka cepat banget kayak membalikan telapak tangan gitu ya. Itu tuh kita tuh harus agile dan align. Kita tuh harus selalu adaptasi gitu ya, dan cepat gitu. Dan selalu mikirin resikonya. Kadang kalau misalnya perubahan yang udah kita campaign atau konten-konten yang udah kita siapkan untuk promosi di minggu ini tuh udah disiapkan ya, desainer grafis udah ngoding, udah ngedesain gitu ya, tinggal diposting di Instagram gitu. Tiba-tiba si Eri Gostor tiba-tiba masuk ke Times Square New York. Gimana caranya ya? Ya udah kita juga langsung iklan aja, nggak usah ngiklan lagi di Instagram. Udah aja kita temuin agensi yang bisa ngiklan di Times Square New York juga. Itu kan mengacaukan semua timeline gitu. Dan mungkin akan ada cost besar gitu. Nah, teman-teman juga harus memikirkan itu. Gitu. Dan ini juga hampir sama kayak yang tadi waktu pas saya di pemerintahan ya, komunikasi vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini artinya ke atasan harus gimana cara mempresentasikannya, horizontal ke teman-teman juga kayak gimana, sampai ke stakeholders, ke klien kita. Misal klien kita adalah tadi ya, misalnya MS Glow atau Young Living atau HDI Clover Honey gitu. Itu kita harus bisa presentasinya dengan cara dan kalimat masing-masing yang berbeda gitu. Tools-nya teman-teman bisa nyobain ngulik nih dari mulai Google Analytics. Fact check. Jadi teman-teman tahu nih seberapa persen follower teman-teman tuh fake. Nggak hanya teman-teman aja ya, maksudnya teman-teman real gitu yang fake gitu ya. Tapi teman-teman follower di Instagram juga ada yang fake. Gitu. Social Blade, Facebook Creator Studio, Google Sheet seperti tadi yang saya ini, karena harus membuat chart dan segala macamnya via Google Sheet tentunya. Dan SEO, Search Engine Optimization gitu. Jadi teman-teman kayak pengen, kemarin ada kerugian ini nih, customer komplain, ngadu nih di internet gitu ya. Dengan SEO, berita-beritanya bisa dihapus. Bisa diganti dengan berita-berita baik. Gitu. Next. Nah, kalau yang ini saya boleh cerita, ini sebetulnya dibilang karir profesional, iya juga, tapi menurut saya ini kayak bonus section sih. Bonus dari saya memiliki teman yang banyak, saya sering bercerita sana sini, sehingga saya membawa akhirnya saya ke posisi seperti ini.
saya juga nggak nyangka ketika saya masih berprofesi sebagai dosen saya sendiri yang bilang, Gri, kamu sering bikin event, Gri, kamu sering berjejaring dengan komunitas, kayaknya pekerjaan ini cocok deh buat kamu. Tahunya menjadi seorang personal assistant pada saat itu yang akan mencalonkan diri jadi wakil gubernur waktu itu. Jadi sungguh sangat roller coaster sekali gitu ya. Yang awalnya saya mainin data segala macam, tapi ini kok politik ya gitu. Bagi teman-teman yang interest di bidang politik juga ini sangat menarik sih sebetulnya gitu. Tapi saya juga tahu celahnya, bahwasanya balik lagi IT ini akan selalu cocok atau pas di segala lini industri, karena lembaga-lembaga survei cara mempresentasikannya pakai apa? Pakai data. Yang ngolah-ngolahnya pakai apa? Pakai aplikasi. Ya, aplikasinya siapa yang ngoding? Orang IT. Kayak gitu. Jadi saya sebut ini kayak bonus section aja gitu. Alhamdulillah bisa ada di tahap ini, bertemu dengan tokoh-tokoh raja dangdut, Najwa sampai almarhum Presiden Habibie yang mungkin saya nggak kebayang saya bisa, oh ini Presiden Habibie gitu, yang karyanya udah dipatenkan gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, ini juga ada skill set-nya nih teman-teman. Apa yang dibutuhkan? Next. Nah, skill set yang pertama adalah komunikasi. Karena ketika kita mampu untuk menjalin komunikasi, berjejaring dengan banyak orang, itu yang mampu mengantarkan kita ke jejaring networking yang lebih besar lagi. Kita akan dikenal-kenalin ke, oh ini si ini bagus nih presentasinya nih, kenalin ke si ini biar bisa bisnis bareng. Oh si ini bagus nih cara promosi Instagramnya dan segala macam. Saya mau kenalin ke brand ini biar bisa collab. Jadi intinya silaturahmi memperpanjang rezeki. Gitu. Kenapa saya sebut ini high table stakeholder? Karena kalau misalnya teman-teman ada di posisi yang sama kayak saya juga ya gitu ya, di pemerintahan atau di politik yang beririsan langsung dengan tokoh yang saat ini sedang eksis gitu ya, menjabat di pemerintahan, itu tuh high table tuh istilah dari film John Wick ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pada nonton film John Wick, high table tuh kan yang maha-maha lah gitu. Itu tuh teman-teman komunikasinya benar-benar harus kayak, izin Pak, berkenan, gini, izin Pak, arahan. Waduh, saya belajar itu aja setahun, mungkin sekarang masih agak lupa-lupa tuh gitu ya. Masih sulit ngebedain gitu ya. Oh, ini harus pakai izin berkenan gitu, template-nya. Gitu. Komunikasi ini yang menyebabkan saya akhirnya mendapatkan sebuah grooming gitu. Meskipun saya aslinya dari Bandung, itu tuh saya masih sering kebawa tuh. Ya, gimana gitu ya, dengan dialek-dialek dan intonasi Sundanya gitu. Ya, gimana? Tiba-tiba, Dek, ini tuh ranah nasional. Kamu coba deh perbaiki tone dan intonasi gini. Oh iya. Tapi di satu sisi, dialek daerah ini juga yang membawa saya tetap bertahan sampai sekarang di ibu kota gitu, berjuang dan berbisnis di sini. Karena saya banyak diselamatkan oleh orang-orang Sunda juga gitu. Nggak sengaja kayak, Bang berapaan ini? Ya gitu, Bang berapa ini jadinya? Tiba-tiba dia ngedenger kayak, kayaknya bukan orang Jakarta ya, orang Sunda. Gitu. Oh iya, oh udah segini aja. Tiba-tiba diskon. Tiba-tiba kalau misalnya, kan tukang cukur pasti orang-orang Garut ya biasanya gitu ya. Itu beres cukur, dipijitnya agak lebih lama. Karena ngobrol ininya pakai bahasa Sunda. Gitu. Jadi, grooming ini menghasilkan seseorang yang supel dan humble itu tuh bisa mengantarkan kalian ke jenjang yang tak terduga yang seperti yang saya ceritakan gitu. Terus yang ketiga adalah endurance, work-life balance. Kenapa? Karena kalau teman-teman tadi lihat di foto sebelumnya, itu saya sedang lari dengan beliau ya, dengan Pak Sandi. Itu lari bukan sekedar lari olahraga. Di dalam larinya itu, beliau kadang masih suka, Gri, saya mau ketemu sama startup ini, sambil lari itu. Nanti kamu revisi, lihat ya proposalnya, gini. Catat, ntar aku juga jam segini ada agenda ke sini. Itu sambil lari lah teman-teman. Dan akhirnya saya sempat tipes dan demam berdarah
2 minggu akhirnya. Gara-gara beliau memang intensitas kegiatannya sangat ini sekali. Kegiatan misal beres jam 2 pagi gitu ya. Jam 5 subuh tuh kadang kalau misalnya zaman dulu sebelum pandemi ada subuh bersama segala macam, ke masjid. Itu jam 5 udah ngebangunin. 4:30 lah. Kalau misalnya lokasi masjidnya jauh. Kayak gitu. Dan yang terakhir, data driven. Data driven ini teman-teman pasti kalau misalnya teman-teman mendampingi seorang tokoh tuh ada aja yang memang bukan di bidang itu gitu misalnya ya. Teman-teman harus selalu menyajikan dalam bentuk data gitu ya, Pak, gini. Dan tentunya dengan komunikasi yang high table tadi ya, jangan sampai bos kita ini tidak mengerti apa yang kita ucapkan karena saking teknisnya banget, itu nggak boleh gitu. Makanya data driven ini yang biasa saya ambil tuh data sentiment analysis dari Twitter atau media monitoring gitu ya, ada aplikasinya gitu ya. Engagement rate juga dari setiap postingan, sama tata kelola. Bahkan nih saya nggak sengaja nih, masih ada nih bukunya. Ini tentang digital governance, belum saya baca sih, tapi ini catatan dari beliau. Satu buku untuk Mas Agri katanya tuh kayak gitu. Jadi saya disuruh PR baca buku ini, terus ntar pas lagi lari, Gri, bukunya udah dibaca belum? Apa coba yang intisarinya? Jelasin ke saya. Ada ilmu baru nggak? Seperti itu teman-teman. Gitu. Next. Nah, terakhir, ini adalah disebutnya nggak mahakarya sih sebetulnya. Ini tempat kerja saya saat ini gitu. Tempat kerja saya saat ini adalah menjadi kreatif director di Rumah Siap Kerja, sebuah platform pengembangan diri bagi anak muda gitu ya, di mana si Rumah Siap Kerja ini ketika lagi sibuk-sibuknya dan segala macam, teman-teman nanti pasti akan mengalami sebuah kondisi half quarter life crisis di umur teman-teman yang 25 tahun tuh kayak, aduh, duit saya segini-segini aja, aduh saya mau kerja kemana nih, gitu ya, life crisis di half quarter tuh di umur 25 tahun gitu, atau burnout sebutannya, di kerjaan tuh kayak, padat banget nih, gini gitu ya. Nah, ketika lagi padat-padatnya di Rumah Siap Kerja, saya akhirnya kalau di band tuh ada side job-nya lah gitu. Saya melampiaskan kreativitas saya ke Atalanta ini. Ini pun project nggak sengaja. Ketika saya lagi jenuh, tiba-tiba ada lomba bisnis plan di Jakarta Creative Hub. Kalau di Bandung sih ada namanya Bandung Creative Hub ya. Kalau di Jakarta tuh ada Jakarta Creative Hub. Hadiahnya dapat kantor 1 tahun. Kan lumayan ya, startup kalau misalnya nggak nongkrong-nongkrong di coffee shop segala macam kan banyak cost-nya ya gitu ya, maksudnya pengeluarannya banyak. Ini dapat kantor 1 tahun teman-teman. Dari ratusan startup yang daftar, terpilihlah 8 termasuk Atalanta ini gitu. Sehingga akhirnya oke, saya harus membuat Atalanta ini menjadi serius. Saya harus membuat ini menjadi profesional gitu. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh Atalanta dan Rumah Siap Kerja? Kalau Rumah Siap Kerja lebih ke pelatihan, kalau Atalanta lebih ke konten kreatif. Bikin video tutorial, nge-branding UMKM, tuh teman-teman kalau lihat di situ. Bahkan nge-arrange sebuah event bersama tokoh-tokoh, itu juga memerlukan skill nge-lobby gitu ya, nge-follow up gitu. Gimana Pak Ganjar? Itu kan Ganjar Pranowo ya, salah satu bintang tamunya. Pak Ganjar Pranowo bisa nggak hadir? Belum, Pak Sandinya gimana, bisa nggak? Waktu itu pernah ada 3, Ganjar Pranowo, Kang Emil, sama Pak Sandi. Wah, itu nyingkronin jadwalnya biar bisa jadi tampil di event itu, waduh, itu memerlukan manajemen yang ini sih. Gitu. Dan di akhir, fotonya, apa tuh namanya, kalau saya boleh cerita lagi, saya waktu pas pernah, ini Rumah Siap Kerja waktu pas awal-awal, saya juga mengajar talent mapping, teman-teman. Ini yang hadir 50 orang nih ada nih. 50 orang, mereka yang mungkin apa tuh namanya, keresahannya sama kayak teman-teman yang ada di sini. Aduh, saya skillnya apa ya? Aduh, saya sukanya apa ya? Ya kayak gitu-gitu. Dan akhirnya dengan talent mapping yang saya lakukan, itu akhirnya saya kelimpungan sendiri kayak, coach, saya jadinya dapat hasilnya seperti ini. Menurut triangle awareness saya gini. Tapi kata ibu saya harus masuknya ke kebidanan. Gimana ya coach ya?
Bingung kan? Padahal saya pengennya masuk akuntansi, tapi ibu saya pengennya masuknya kebidanan. Hasil analisa dan hasil talent mappingnya, saya beneran cocok di akuntansi. Gitu. Nah, teman-teman juga jangan ragu nanti kalau misalnya dari sesi ini juga, ternyata saya perlu nih untuk dipetakan nih kesukaan saya apa, dan ternyata benar di rumah tuh ibu saya pengennya atau bapak saya gitu ya, pengen saya masuknya PNS aja gitu, atau pengen masuknya dokter terus kayak gitu, padahal saya pengennya masuk seni rupa misalnya kayak gitu. Nanti bisa teman-teman ini ya gitu. Next. Nah, jadi untuk bisa menjadi seorang creative director dan menjadi seorang founder dari sebuah startup itu apa sih? Menurut saya ya, leadership itu perlu. Karena saya terbiasa menjadi seorang karyawan, tenaga ahli pun saya tetap aja menjadi karyawan gitu ya, bukan jadi pemimpin gitu ya, meskipun saya memimpin sebuah kelompok kecil gitu ya. Tapi untuk mendirikan sebuah startup tuh benar-benar kayak, oke, di atas lu tuh nggak ada lagi yang lain, di atas kamu tuh nggak ada lagi yang lain, kamu doang nih. Kamu tuh ntar punya bawahan banyak, gimana caranya? Jadi yang harus dilakukan adalah people and time management. Lalu yang kedua, kreatif dan critical strategy. Know the hype. Jadi kalau udah jadi creative director tuh harus tahu banget yang paling baru tuh apa aja pokoknya. Minimal itu. Lalu agile dan align seperti skill yang sudah saya sebutkan di profesi sebelumnya. Kalian tuh harus gercep, geber, gaspol. Ini saya sadur istilah slogan ini dari Pak Menteri ya, dari Pak Sandi. Gercep itu gerak cepat, geber itu gerak bersama. Jadi kalau udah punya startup tuh nggak ada lagi gontok-gontokan kayak, wah si Eta sama, startupnya sama kayak orang. Ya udah, lu punyanya apa? Oh saya sih agensi branding Instagram sama TikTok. Facebook ada nggak? Enggak. YouTube nggak ada. Ya udah, YouTube sama Facebooknya dari gua aja. Udah deh, collab, gerak bersama. Yang ketiga, gaspol, gali seluruh potensi. Jadi kalau misalnya di sini, kayaknya di sini perlu kita branding deh. Oh, di sini perlu kita bikinin kontennya deh. Itu teman-teman harus jeli gitu, peka gitu. Kalau nggak, kelewatan gitu. Toolsnya apa? Tata kelola lagi, IT. Sosmed Analytics ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Facebook Creator Studio, Google Analytics, Social Blade, yang gitu-gitu. Production strategi tentunya. Karena teman-teman yang ternyata suka ngonten-ngonten tuh, ternyata YouTube itu bikin namanya YouTube Creator Academy. Jadi nggak ngasal seorang Atta Halilintar atau Ria Ricis atau Raffi Ahmad gitu ya bikin konten tuh. Sampai thumbnail, caption di thumbnailnya, atau caption yang ada animasi yang ada di desain yang ada yang dijadiin thumbnailnya itu harus sebetulnya harus ngehook tuh, harus nonjok banget gitu. Jadi biar orang-orang mau nonton. Jadi memainin psikologinya gitu. Dan yang terakhir adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kenapa? Karena kalau teman-teman pengen menjadi coach itu menjadi seorang S2 saja, lulus S2 saja tidak cukup. Kalau S2 bisa ngajar sebagai dosen gitu ya, apalagi kalau S2-nya tuh linear sama S1-nya. Tapi untuk menjadi coach, melatih skill vokasi, itu teman-teman harus perlu sertifikasi lagi dari BNSP. Training of Trainer. Jadi keterampilannya agak beda. Karena kalau misalnya menjadi dosen itu, kurikulumnya ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti nih. Kalau misalnya menjadi coach karir, talent mapping, yang kayak gitu-gitu, itu ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dua hal yang berbeda nih sertifikasinya. Gitu teman-teman. Di akhir sesi ini, saya juga mau ngasih lagi teman-teman satu quote inspiratif nih. Next. Nah, ini Al-Fatih Timur, perantauan dari daerah Padang yang berkarya di ibu kota. Dengan kitabisa.com-nya. Teman-teman pasti tahu kitabisa.com. Waktu itu sempat ada sesi webinar, saya ngedengerin beliau berbicara. Dia tuh sampai bilang, lu tuh atau kamu tuh punya jatah gagal dalam hidup gitu. Manfaatin deh jatah gagalnya gitu. Karena jatuh bangun mah sudah biasa gitu ya.
Yang penting kamu nggak sampai nyerah gitu. Tapi dia garis bawahi, setidaknya sampai menjelang 40 tahun. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas, teman-teman belum punya apa itu sebutannya, pekerjaan yang settle gitu ya, atau karirnya mau kemana gitu, itu akan sangat pusing nanti. Karena teman-teman dari segi mindset, dari segi psikologis, dari segi kesehatan badan juga kan sudah umur 40 tahun kan udah harusnya di level atasan gitu ya, yang punya banyak ini. Gitu teman-teman. Jadi pesan dari saya, habiskan jatah gagalnya gitu ya. Gagal biasa gitu ya, tapi jangan nyerah gitu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, boleh banget gitu. Catat nomor saya, follow Instagram sama LinkedIn saya. Kalau misalnya mau tadi talent mapping gitu ya, biar tahu saya tuh cocoknya kerja di air atau di udara gitu. Silahkan hubungi kontak yang ada di sini. Terima kasih teman-teman dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta, jika ada yang mau bertanya atau sharing atau apapun ke Pak Agri, boleh di raise hand atau boleh dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan bagi ada yang pertanyaan atau penasaran, bagaimana sih kerja di lingkungan pemerintah, atau bagaimana sih cara mendirikan startup, dan lain-lain, itu boleh. Atau misalkan masih ada yang bingung tentang, misalkan, saya punya talent ini, tapi ternyata keluarga lebih mendukung saya ke sini, gimana ya solusinya? Boleh, silakan ditanyakan. Oke, jika ada yang mau bertanya, boleh. Oke, sambil menunggu yang bertanya, di kolom chat itu sudah ada feedback. Jika ada yang berkenan, mohon diisi link feedback-nya dan ada review tentang acara hari ini ya. Jadi bisa diklik lalu diisi feedback-nya. Kemudian sambil kirim lagi linknya, baik. Selanjutnya sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya atau mungkin lagi memikirkan pertanyaannya, mungkin sekarang saya akan sesi penyerahan sertifikat ya, mungkin untuk Pak Agri. Sebentar. Host, Maya boleh dibantu menampilkan sertifikatnya? Oke. Mungkin kita, ya, kayak sudah muncul. Jadi terima kasih ke Bapak Agriansyah Ramadan telah hadir sebagai pembicara dalam acara HUMIC Talk Show, habis dapat jasa, terus gimana? Nah, tadi sudah kita lihat bersama, ada banyak sekali karir yang bisa kalian ambil, dan juga beserta skill set yang dibutuhkan itu apa saja gitu ya. Oleh tadi Pak Agri, kayak mungkin untuk host bisa diambil dokumentasi, screenshot, buat Pak Agrinya juga. Sesi foto bersama sertifikat. Ya, sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Yuk, nanya yuk.
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ana dan Bu Erlin. Oke, dari Pak Ana dulu. Jika lebih dari 40 tahun, apa yang harus dilakukan jika masih ingin berkarir di dunia IT? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Agri. Langsung dijawab dulu ya. Oke. Silakan. Oke, selamat siang Pak Ana. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kalau misalnya udah di umur 40 tahun nih, biasanya orang tua itu mungkin udah agak sedikit labil ya, kayak gitu ya. Mau milih yang mana. Tapi tetap aja, basic pondasinya yang harus teman-teman dan Pak Ana lakukan gitu ya, itu adalah tahu dulu nih kekuatan dan kesukaannya apa. Bahkan kalau misalnya di bidang IT itu, setidaknya dia tahu, kalau profesi ya, itu tuh biasanya dia menjadi seorang analis harusnya ya. Dia udah harus mahir menganalisa data, dia harusnya sudah menjadi tim leader gitu ya, tim leader di sebuah proyek gitu ya, seperti itu. Tapi cara untuk menemukan karir path di bidang IT-nya, baik lagi, harus dimulai dari apa yang paling dia sukai. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka, mau wah ini proyeknya bagus, gini-gini terus maksain, tetap aja ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Agri atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Ibu atau Mbak Erlin Soraya. Perbedaan atau perbandingannya antara startup dan bisnis online itu seperti apa ya gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini sebetulnya lebih ke penamaan aja sih ya gitu, karena kalau misalnya bisnis online itu identik dengan UMKM, baju-baju gitu ya, atau misalnya apa, skincare, kosmetik, atau menjadi dropshipper, atau menjadi reseller gitu ya. Tapi kalau yang disebut startup ini sebetulnya lebih luas menurut saya ya, gitu. Karena ketika orang kayak, wah gue bikin startup nih, gitu, itu tuh pasti produk-produknya itu pasti akan ada bantuan IT-nya sebetulnya. Dan yang didagangkan nggak sekedar yang tadi, ya, yang nggak sekedar baju-baju atau barang-barang kreatif industri gitu ya dari UMKM, nggak hanya itu. Gitu. Biasanya kalau startup bisa jadi jasa konsultasi, kayak perusahaan saya gitu, Atalanta, atau jasa pembuatan video konten, atau branding sosial media, pokoknya segala sesuatu usaha yang ditunjang oleh teknologi atau IT sebagai penggerak usahanya gitu ya. Kalau bisnis online kan sebetulnya simple jualan gitu ya, gitu. Karena ini lebih ke penamaan atau label aja sih gitu. Sebetulnya saya juga jarang ngelihat teman-teman kayak, gue punya bisnis online nih, anak-anak startup gitu ya. Enggak, gue bikin startup baru nih, gue bikin rintisan baru nih. Rata-rata tuh seperti itu kalimatnya. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Agri dan Bu Erlen atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Kusuma Seta. Pak Agri, saya ingin bertanya apa yang harus kita pikirkan sebelum memulai startup daripada melakukan pekerjaan yang stabil pendapatannya. Kita harus berangkat dari hobi atau dari problem solving. Jadi mungkin pertanyaannya, apa yang harus kita mulai gitu saat kita ingin memulai startup? Apakah kita harus berangkat dari hobi, kesukaan kita, atau startup kita tuh harus punya dulu masalah yang ingin diselesaikan seperti itu. Silakan Pak. Oke. Kalau misalnya saya pribadi justru keduanya ya. Yang mana aja dulu yang nyangkut duluan. Karena kalau misalnya saya pada akhirnya membuat Atalanta itu berawal dari keresahan dan burnout saya di pekerjaan saya yang dulu gitu ya, yang sebelumnya gitu. Yang sekarang sedang saya jalani juga gitu. Jadi ketika lagi jenuh, ada kesempatan, ada masalah yang ada solusinya di saya gitu ya. Saya ambil langsung, saya jadikan startup. Gitu. Tapi kalau misalnya dari hobi juga bisa gitu. Kita banyakin dulu research, banyakin dulu berdialog segala macam gitu, baru kayak produknya ini nih gitu. Pada akhirnya juga baik dari hobi maupun dari dari problem solving itu tuh pada muaranya tuh memang apa tuh namanya, menyelesaikan masalah seseorang gitu, atau menyelesaikan keresahan seseorang gitu. Gitu. Jadi yang mana duluan yang paling nyangkut deh, Mas Seta? Oke, terima kasih Pak Agri atas jawabannya dan Mas Kusuma Seta atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Mbak Fitri Oktariana. Izin bertanya, untuk mencari inspirasi dari konten kreator ataupun branding produk,
Biasanya kita cari referensi dari orang gitu ya. Tapi biasanya kita terhanyut atau malah insecure nih melihat karya orang gitu. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Gitu. Jadi biasanya kalau kita nyari referensi atau misalkan cari ide itu kan kita nyari lihat-lihat karya orang tuh Pak. Nah malah insecure nih, kayak karya orang kok malah bagus-bagus ya. Jadi kita malah nggak percaya diri. Nah gimana cara mengatasi hal itu? Ya, kalau bisa idealnya great idea at the great time. Jadi ketika ada idenya segera eksekusi. Makanya sebuah brand sepatu Nike itu slogannya kayak just do it. Terus Tokopedia mulai aja dulu. Itu tuh karena ide-ide yang serupa tuh sampai saling sebegitunya bersinggungan dan cepat-cepatan gitu. Jadi kalau misalnya Mbak mulai, jadi gini, cara pemetaannya Mbak Fitri harus tahu dulu tipikalnya. Apakah Mbak Fitri ini tipikal yang kalau misalnya ngide itu banyak gitu ya, ide mentah dulu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu, eksekusi dulu yang ini, ternyata udah ada yang sama, oh yang ini berarti eksekusi yang kedua, oh ternyata ini juga udah ada yang sama, yang ketiga. Apakah seperti itu? Atau Mbak Fitri ini tipikalnya yang kayak research dulu sampai lama, tiba-tiba satu tapi paten banget gitu. Itu juga harus dipetakan dulu nih, Mbak Fitri lebih kemana gitu, lebih ke orang yang tipikalnya ngeramu dulu, ngeracik dulu ide dan segala macam, baru ini gitu. Atau kayak gimana gitu, atau wah saya mah gampang, ide ini, karena peluangnya banyak gitu ya. Ini gagal, masih ada ide yang lain, kayak gitu. Nah, kalau masalah insecure, itu adalah latihan mental. Makanya tadi saya ceritain tough, ada skill yang namanya tough. Karena untuk bersaing, itu pasti aja ada ini, ada samanya gitu ya. Lagu juga kan do re mi fa sol la si do cuma ada 7 tangga nada gitu ya, pasti akan ada mirip-mirip, tapi mungkin bisa jadi dibelokin dikit nadanya. Begitupun usahanya Mbak Fitri gitu, atau konten-kontennya Mbak Fitri, mungkin ditambahin gimmick apa gitu. Creating gimmick atau hashtag sendiri itu juga pede-pede aja gitu. Jadi kalau misalnya ada insecure yang melanda, berarti Mbak Fitri harus sering-sering mengalami hal-hal seperti itu. Karena ntar teh, kalau kata siapa ya, ada sebuah quotes tuh, terbentur. Jadi dari insecure itu malah jadi kayak, gue udah kuat gitu. Jadi ya aman-aman aja gitu, mau ngide kayak gimana pun gitu. Ini gagal, masih ada ide satu lagi gitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Agri atas jawabannya dan Mbak Fitri atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ana Heriana lagi bertanya, kalau mau bikin startup, modalnya mending uang dingin dari tabungan sendiri atau uang orang lain, alias nyari pemodal. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Agri? Kalau saya pribadi, saya juga kayaknya mengadopsi konsepnya Nadiem Makarim deh. Karena Nadiem Makarim ketika ngerintis Gojek itu, dia masih bekerja di McKinsey, konsultan manajemen gitu kan, McKinsey. Gitu. Dia mengambil gajinya, sebagian gajinya untuk menabung dan untuk kasarnya kayak berkarya di Gojek itu gitu. Trial error, rugi segala macam, ya kan dia pasti butuh resource dan segala macam, uang juga gitu ya. Gitu. Karena untuk saat ini seperti yang saya alami juga berdekatan dengan tokoh nasional, itu kalau misalnya nyari investor kasarnya nggak dekat-dekat banget atau misalnya networkingnya kurang kuat gitu ya, itu ketika kita tiba-tiba mau minta modal dong, susah gitu. Jadi kalau bagi saya sendiri, saran saya mending uang dinginnya itu dihasilkan, boleh dari uang dingin boleh, atau tabungan gitu ya, atau dari gaji tadi, sebagian gajinya sisihin, tabungin gitu, untuk bisa menghasilkan karya yang kita mau gitu ya, startup yang kita pengen gitu. Oke, terima kasih Pak Agri dan Pak Ana. Selanjutnya ada Mbak Vira Putri Gemilang. Pertanyaannya, Pak Agri izin bertanya, apakah personal branding diperlukan ketika kita sudah menentukan profesi apa yang mau diambil? Seperti itu. Oke. Personal branding ini ada seperti dua mata pisau ya, teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman yang tipikalnya suka posting dan segala macam gitu, ketika nanti teman-teman sedang melakukan interview kerja segala macam, itu sosmed dan segala macam pasti dikepoin sama interviewer. Jadi
usahakan personal branding yang aman-aman saja deh, gitu. Dan perlu juga dong personal branding, karena semakin gampang di-track gitu ya, oh ini reputasinya seperti ini, atau bahkan minimal LinkedIn kita rapi gitu ya, ada urutan, oh kita pernah kerja di mana, itu jadi pertimbangan gitu. Justru yang bingung kalau misalnya CV doang, terus kayak LinkedIn-nya cuma gitu doang, atau Facebook malah jadi deactivate gitu ya, atau misalnya foto-foto jadul, itu akan sulit juga tuh recruiter untuk apa tuh namanya, nge-hire kamu gitu. Gitu sih, perlu lah personal branding, cuman harus hati-hati gitu. Karena saya sempat dapat cerita yang di Twitter gitu ya, waktu itu saya lihat, jadi dia menggiring, gini, dia keterima kerja di Google gitu, atau di Facebook. Saking senangnya, euforia, I accepted magang in fucking Google gitu. Ngomongnya gitu, pakai rada kasar. Terus tiba-tiba ada yang komen, hey, jaga mulutmu gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu. I don't care, I accepted in fucking Google gitu, ngomong kayak gitu. Ternyata yang komen itu bosnya. Dan dia nggak tahu itu. Langsung dianulir keputusannya. Gitu. Padahal kan sebetulnya dia euforia ya gitu ya, senang gitu keterima di Google, ya siapa yang nggak mau keterima di Google ya gitu. Tapi cara mengekspresikannya ternyata agak berlebihan gitu. Ternyata yang komen adalah bosnya. Itu bahaya kalau kayak gitu. Jadi perhatikan personal branding dan ininya ya, apa-apa yang di-share gitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Giri atas jawabannya dan juga Mbak Vira atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Aldi Rialdi Atmaja. Salam kenal Pak Giri dan Pak Rio, izin ikut kegiatan ini. Sebelumnya, kebetulan dulu ini senior-senior saya di kampus ini. Kalau melihat jelasnya Pak Giri ini nampaknya cukup banyak role pekerjaan yang pernah dilakukan. Nah, kiat-kiat bisa beradaptasi dengan kondisi pekerjaan yang berubah-ubah gimana gitu. Jadi seperti yang kita lihat tadi, Pak Agri itu bahkan dari tahun 2018 sampai 2020 itu ada 3 pekerjaan sekaligus ya. Nah itu berbagi waktu dan juga adaptasinya itu seperti apa Pak Agri? Silahkan, mohon. Oke. Iya, sebetulnya Kang Aldi ini senior kami ya. Sebetulnya teman-teman, salam kenal. Selamat bergabung, Kang. Semoga sehat selalu. Eko, Pak Agri, Karyo. Oke, jadi kalau boleh saya jawab, sebetulnya untuk bisa manajemen dulu deh gitu ya, 2018 sampai 2020 tuh ada 3 pekerjaan. Itu kebetulan 2 pekerjaan saya yang di agensi itu remote semuanya, WFH gitu. Dan kebetulan pekerjaannya adalah irisannya adalah data konsultan, di mana data-datanya adalah engagement, engagement rate, Google Analytics gitu ya, traffic dan segala macam. Itu memang kebetulan makanan sehari-hari juga yang memang saya sukai gitu ya. Balik lagi, kata kuncinya adalah suka gitu. Dan juga remote kerjaannya, nggak perlu saya harus ke Bandung waktu itu. Jadi kerjaan menjadi agensi dengan roles menjadi konsultan data analis untuk sosial media itu aman, clear gitu. Karena remote dan data analis sosial media, karena saya juga sering main sosmed gitu ya, jadi aman. Terus yang kedua, yang menarik tuh ini, saya kerja juga jadi tenaga ahli di Jakarta Smart City, tapi juga di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini tuh sebetulnya saya diterima dulu di di Jakarta Smart City dulu, baru di Kementerian Tenaga Kerja. Saya akhirnya ketika saya pitching di depan ibu direkturnya, saya bilang, Bu, izin saya sudah mendapatkan pekerjaan sebelumnya di sini. Lalu kalau saya akhirnya akan diberdayakan menjadi tenaga ahli di Kementerian Ibu, di Direktorat Ibu, izin Bu, saya punya 2 opsi atau 2 offering nih, kayak gitu. Yang pertama, jika Ibu mampu untuk menggaji saya sesuai histori kerjaan saya ya, sesuai portofolio saya akan resign Bu, gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya tetap akan ada di Jakarta Smart City gitu. Tapi kalau misalnya opsi yang kedua, kalau misalnya saya diberikan waktu leluasa, saya
akan sangat berterima kasih sekali Bu. Terus si ibunya bilang, ya udah Mas Agri datang ketika dipanggil saja. Dan ternyata gajinya full gitu ya, rezeki gitu kan. Jadi dan dari segi kerjaan pun itu memang sama-sama melakukan analisis tata kelola IT gitu. Jadi itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman bedanya yang satu mah terbang-terbangan ke Dinas Tenaga Kerja setiap Indonesia gitu ya. Saya akhirnya keliling Indonesia dari kerja saya di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya ngeliat, wah ternyata orang Indonesia ini masih perlu banyak bantuan nih gitu. Karena apalagi urusan ketenaga kerjaan kan memang cari uang banget ya. Maksudnya perut lapar pasti kan ini ya, perkara perut lapar gitu kan. Gitu. Cari uang dan cari kerja tuh gitu. Jadi adaptasinya sih lebih ke time management sih Kang Aldi gitu. Karena roles-nya tidak terlalu signifikan belok, tapi waktunya aja gitu. Untung saya bisa negosiasi gitu. Ilmu negosiasi juga itu penting tuh teman-teman. Jadi saya negosiasi kalau nggak ibu gaji saya dengan gaji yang sesuai, atau saya diberikan waktu fleksibel. Ya udah Mas Agri fleksibel saja. Mas Agri datang kapan saya boleh. Ya udah. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu Kang. 2018 sampai 2020 nabungnya agak banyak gitu. Daripada jajannya. Oke, terima kasih Pak Agri atas jawabannya dan Kang Aldi atas pertanyaannya. Masih ada pertanyaan? Jadi sambil menunggu pertanyaan dan mungkin di akhir acara saya intisarikan tadi, intinya sekarang ini hampir semua ranah pekerjaan itu membutuhkan IT, terutama data ya dan informasi. Di mana data dan informasi itu banyak stepnya ya, dari data mentah, data yang sudah disortir, data yang sudah divisualisasi, dan data yang bisa menjadi cerita gitu kan. Nah, kemudian jika berkaitan dengan pekerjaan atau skill yang dibutuhkan untuk bekerja profesi, tadi ada banyak sekali. Mulai dari komunikasi, dan hampir semua profesi itu membutuhkan komunikasi, integritas untuk menjadi seorang akademisi, lalu mungkin ada skill yang tadi ada negosiasi, kemudian juga ada skill, terutama skill di bidang IT governance. Jika kalian ingin berkarir di bidang IT, terutama di bidang bisnis analis dan juga data analis, dan kemudian jika kalian ada yang ingin berkarir di bidang startup atau founder, atau mungkin bisa jadi co-founder atau bekerja di bidang startup sebagai pelaksananya, itu juga kalian juga harus istilahnya harus tadi ada gercep, geber, dan gaspol. Gaspol. Nah, jadi kalian harus gerak cepat. Startup itu jangan mau ketinggalan dari zaman, trennya juga, lalu gercep, geber, gerak bersama. Jadi jika ada perusahaan yang serupa, jangan takut untuk mengajak kolaborasi. Siapa tahu jika kolaborasi bisa maju bersama. Contohnya saja Gojek dan Tokopedia kan dua startup besar, itu malah mereka bekerja sama ya Pak Agri ya. Jadi ya, betul. Selalu untuk bekerja sama dengan startup lain itu kan. Siapa tahu bisa lebih menguntungkan kedua belah pihak. Dan terakhir, gaspol, gali semua potensi. Nah, jadi kalian harus bisa menggali potensi mulai dari atasan, dari sisi CEO, manajerial, sampai bagian teknisnya gitu. Jadi potensinya harus digali, dan untuk mengetahui potensi bisa kalian mencari-cari dengan cara tadi mengikuti triangle awareness itu ya Pak Agri ya. Ya, atau jika mungkin belum jelas bisa lanjut kontak Pak Agri, nanti kontaknya bisa ada di materi yang akan di-share. Itu kalian bisa coba kontak Pak Agri untuk tahu talent mapping kalian itu seperti apa gitu kan. Atau kalian punya mimpi membuat startup, juga bisa diskusikan ke Pak Agri, Pak saya ingin bikin startup ini, kira-kira prospek kedepannya seperti apa, boleh ya, boleh diskusi. Jadi Pak Agri ini terbuka sekali untuk diskusi personal branding maupun terkait dengan perusahaan branding atau startup branding gitu ya. Oke, kita sudah di akhir acara. Mungkin untuk dokumentasi boleh kita melakukan foto bersama, diaktifkan kameranya ya. Untuk Maya tolong dipersiapkan di screenshot. Oke, saya tunggu untuk mengaktifkan kamera bagi peserta-peserta semuanya. Ada banyak sekali yang sudah hadir dari bukan mancanegara ya, manca universitas ini. Ada yang dari Telkom,
UPI, ITB, UIN gitu ya. Lalu juga mungkin ada yang belum tersebut. Ada Unpar juga tuh, ada Unpar. Oh ya, Unpar juga. Oke, sudah mulai muncul. Mungkin juga ada yang dari luar Jawa ya, mungkin di Sumatera, Bali, Kalimantan. Untuk materi nanti akan kita broadcast via email ya. Di situ ada kontak Pak Agri juga, dan juga ada email dan juga perusahaan-perusahaan Agri yang bisa kalian lihat dan kalian manfaatkan untuk talent mapping-nya. Oke, sepertinya sudah pada muncul videonya. Oke, kita pose bersama. Maya, tolong ya, udah siap? Ya, sudah Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita pakai gaya jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dengan demikian saya akhiri sesi Talkshow Humik hari ini dengan pemateri Pak Agrian Syah Ramadan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya 2 jam. Dan semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, terutama untuk pemilihan karir ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tell you dan juga sampai bertemu di Humik Talkshow berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.